Jawab salamnya kurang kompak. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bikasrati zikrih wa tilawati kitabi wa jihadin fi sabilih li'ilai kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pak, Bu, boleh sambil duduk ya Bu? Ada Pak Kiai gemeteran. Soalnya kursinya sudah disediakan. Para alim, para ulama, para suama, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, singge anak perawan kudu sing ngati-ngati. Hadratul Muhtaram, guru saya dan guru kita semuanya, Bapak Kiai Haji Nur Sofa Thohir LC, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita nanti akan menantikan paparan ilmu. Kalau saya gerimis aja Bu, jadi tetesan aja. Nanti yang hujan gedenya sama Pak Kiai, saya giliran gerimisnya aja. Ibu pengennya yang panjang apa yang pendek Bu? Pengen yang panjang apa yang pendek? Mungkin saya nggak panjang-panjang dan tidak panjang kalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya boleh cerita Bu? Boleh ya Bu ya? Nanti kalau nggak boleh doain biar bapaknya kawin lagi. Boleh sedikit cerita ya Bu ya? Boleh. Kira-kira Bapak Ibu semua cinta tidak kepada Nabi? Jawabannya kurang kompak. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, kira-kira cinta tidak kepada Nabi? Alhamdulillah. Bu, Buya, Buaya, di akhirat nanti manusia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada istilah pribahasa kata Pak Eko, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau ibu cinta tidak kenal Nabi Muhammad, berarti cintanya dijawab cintanya palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurna, baik secara akhlak maupun secara fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, wahai Aisyah, bagaimana budi pekerti Rasulullah? Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Semua yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, Nabi tidak pernah mengabaikan perintah Allah. Dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam Al-Quran, Rasulullah tidak pernah
melanggar perintah larangan yang termaktub di dalam Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung luar biasa. Rasulullah ketika dilahirkan sudah dalam keadaan khitan, berbeda dengan Pak Kiai Nurdin. Ada Pak Kiai Nurdin. Rasulullah ketika dilahirkan sudah dalam keadaan khitan, Bapak Ibu, berbeda dengan kita. Kadang-kadang umur 10 tahun belum sunat, bahkan sampai SMP baru sunat. Ada nggak yang di sini yang belum sunat? Ada, nggak usah dibuka, saya percaya. Kemudian Rasulullah SAW bekas air seninya, kotorannya langsung dihisap oleh bumi. Berbeda dengan Pak Eko. minjem nama dulu. Rasulullah kalau pipis, buang air seni, BAB, maka kotorannya dihisap oleh bumi. Berbeda dengan kita, kadang-kadang ke toilet sudah disiram, belum juga bersih-bersih. Itulah gambaran fisik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW ketika mengeluarkan keringatnya keluar, maka keringatnya bau harum semerbak, lebih harum daripada minyak misik yang harganya sangat mahal. Berbeda dengan Pak Eko. Kalau Pak Eko sudah pakai parfum, atau saya lah ya, saya sudah mandi, sudah pakai sabun, sudah pakai parfum, kadang-kadang wanginya tetap aja bau kecoh. Apalagi kalau tidak mandi seminggu. Pak Sarif 1 minggu nggak mandi, olahraga bola voli, di sini kan sekolah olahraga di belakang. Kemudian kaos bekas keringat itu dimasukkan kolam ikan, insya Allah ikannya pada mabok. Rasulullah SAW keringatnya harum semerbak, lebih harum daripada minyak kasturi, minyak misik yang harganya mahal. Rasulullah hidungnya mancung, cakap sekali. Mancungnya tidak pengok, kan ada orang yang mancungnya ke dalam ya. Orang Indonesia rata-rata hidungnya mancungnya ke dalam ya. Rasulullah hidungnya mancung, bahkan wajahnya bersinar. Suatu ketika istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit baju, tiba-tiba jatuh jarumnya dan ruangannya gelap. Lalu Rasulullah SAW memasuki kamarnya dan menemui Sayyidah Aisyah. Lalu apa yang terjadi? Ruangan yang tadinya gelap gulita, dengan hadirnya Rasulullah SAW, maka cahaya nur yang ada dalam raut wajahnya sehingga menyinari ruangan yang ada di kamarnya, sehingga Sayyidah Aisyah mengambil jarum dan melanjutkan jahitan bajunya. Kemudian Rasulullah berkata, sangat celaka bagi manusia kalau tidak melihat wajahku. Siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, di saat namaku disebut di sisinya dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang itu adalah orang yang paling celaka. Sallallahu alaihi Nabi, sallallahu alaihi Nabi. Jamaah, oh jamaah, wajahnya terang benderang. Kemudian belum akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah kalau memanggil istrinya Humairah,
manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kira-kira bapak-bapak yang ada di sini manggilnya apa, Pak? Kalau pengantin baru, saya percaya manggilnya ayang beb, sayang, cintaku, kasihku. Begitu sudah punya anak satu berubah, apalagi punya cucu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya yang tercinta dengan panggilan yang sangat romantis. Wahai Aisyah, ya Humairah, pipinya yang kemerah-merahan, beda sama orang rorotan. Pipinya merahnya merah bukan kemerah-merahan asli, bedak 1 cm 2 cm, begitu hujan luntur semuanya. Subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika hendak melakukan sholat menuju masjid. Ada salah seorang nenek-nenek tua. Ada nggak di sini nenek-nenek? Mana nenek-nenek? Kayaknya nggak ada nih. Ketika melihat Rasulullah melalui masjid, jalan menuju masjid, nenek-nenek tersebut sering meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah marah? No. Apakah Rasul marah? Tidak. Berulang-ulang kali, hari demi hari, Rasulullah diludahi. Suatu ketika esok harinya, Rasulullah jalan menuju masjid untuk melakukan sholat. Ternyata tidak ada yang meludahi. Nenek-nenek tersebut tidak meludahi. Akhirnya bertanya, kenapa? Ada apa gerangan? Sakit. Setelah mendengar sakit, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya untuk memohonkan, minta tolong untuk masak hidangan yang paling enak, untuk memberikan hadiah kepada orang yang mencaci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika menemui nenek-nenek yang sedang sakit, nenek-nenek itu terkejut sehingga beliau tertegun dan dia bersahadat memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah akhlak baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana upaya-upaya agar supaya kita mampu mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam rukun agama ada tiga. Islam, iman, ihsan. Apa Pak? Islam, iman, ihsan. Kalau orang ingin mempelajari syariat, ilmu fikih, kalau ingin mempelajari Islam dengan benar, maka pelajarilah ilmu syariat, ilmu fikih. Di Indonesia pada umumnya mengikuti Imam Syafi'i. 4 madhab silakan. Syafi'i boleh, Hambali, Maliki, Hanafi. Islam. Bagaimana upaya untuk memperbaiki iman yang benar, iman yang lurus? Kita belajar ilmu tauhid, usuluddin, yang mengajarkan siapapun bisa. Ulama-ulama banyak yang mampu mengajarkan ilmu tauhid. Akidah kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, berarti tauhidnya sama dengan kita. Selama Tuhannya sama, nabinya sama, itu adalah saudara kita. Ini ilmu tauhid. Ahlus sunnah wal jamaah, NU, Persis, Muhammadiyah, itu organisasi, tetapi akidahnya sama dengan kita. Yang mau kunut silakan, yang tidak pun tidak apa-apa, tidak menjadikan perdebatan. Iman, usuluddin, tauhid. Terakhir, untuk memperbaiki akhlak adalah ihsan. Apa itu ihsan?
anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakini dalam hatimu Allah melihat kita. Itu ihsan. Ihsan itu adalah ilmu tasawuf, ilmu akhlak, untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Dengan mempelajari Islam dengan baik, dengan mempelajari iman dengan sempurna, dengan mempelajari ihsan, ilmu tasawuf yang mu'tabarah, maka manusia akan sempurna agamanya. Seperti tripod rukun agama: Islam, iman, ihsan. Dan ini tidak boleh ditinggalkan salah satunya, harus semuanya dilaksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tidak panjang lebar, nanti yang panjang Pak Kiai aja ya, Pak Kiai aja. Mohon maaf bila mana penyampaian ini banyak hilaf dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.